Ini adalah kisah dari salah satu band heavy metal paling berpengaruh di dunia, yaitu Slayer. Slayer terbentuk di Huntington, California pada tahun 1981 oleh Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya, dan Dave Lombardo. Keempatnya tergabung berkat relasi yang dibuat oleh Kerry King yang didasari oleh kesamaan ketertarikan terhadap musik heavy metal dan tempat tinggal mereka yang tidak terlalu berjauhan. Di awal terbentuk, Slayer sudah menampilkan citra satanis dan memainkan lagu cover dari band-band seperti Black Sabbath dan Venom di California. Logo ikonik Slayer kemudian dibuat oleh Dave Lombardo. Dia mengambil perspektif bagaimana seorang pembunuh mengukir menggunakan pisau. Karena dia kidal, logo Slayer menjadi miring ke kanan. Setelah melakukan banyak pertunjukan, di tahun 1983, penampilan Slayer menarik perhatian Brian Slagel, mantan jurnalis musik yang mendirikan Metal Blade Records. Slagel kemudian meminta Slayer untuk merekam lagu original untuk dimasukkan ke dalam album kompilasi Metal Messenger yang ketiga. Lagu agresif Perfector kemudian mendapatkan kesuksesan di skena musik underground, yang kemudian membuat Slayer dikontrak oleh Metal Blade. Namun karena Metal Blade adalah label baru, mereka belum mempunyai banyak anggaran. Jadi anggota Slayer tetap harus membiayai biaya rekaman mereka sendiri. Singkat cerita, album debut mereka Show No Mercy kemudian dirilis di akhir 1983. Kemudian Slayer langsung melakukan tur yang sangat panjang. Nama Slayer kemudian menyebar dengan cepat, terkenal karena citra dan tema satanis yang mereka usung. Setelah selesai melakukan tur, Slayer kemudian merilis EP yang berjudul Hunting the Chapel, yang menampilkan gaya musik yang lebih gelap dan lebih berorientasi thrash metal. Sebuah EP yang dianggap meletakkan dasar untuk mereka di masa mendatang. Di pertengahan 1985, mereka memulai tur bersama Venom dan Exodus. Kemudian mereka melakukan pertunjukan di Belgia, yang menjadi pertunjukan pertama mereka di Eropa. Tur yang mereka lakukan membuahkan hasil memuaskan. Album Show No Mercy kemudian terjual lebih dari 40.000 kopi di dunia. Mendapatkan keuntungan finansial, Metal Blade kemudian membiayai biaya rekaman album kedua Slayer yang berjudul Hell Awaits yang dirilis di tahun 1985. Lewat album ini, Slayer melanjutkan gelapnya musik mereka dengan tema yang berkutat dengan satanisme sebagai subjek utama. Album ini kemudian dianggap sebagai pekerjaan Slayer yang paling progresif, dengan menampilkan struktur lagu yang lebih panjang dan kompleks. Kesuksesan album Hell Awaits membuat Slayer ditawari kontrak rekaman oleh Def Jam Records yang dibentuk oleh produser musik legendaris Rick Rubin dan Russell Simmons. Slayer kemudian mulai bereksperimen untuk album ketiga. Mereka mencoba membuat lagu yang lebih pendek dan lebih kencang, dengan produksi yang lebih profesional berkat adanya produser berpengalaman serta biaya yang cukup besar. Diketahui Slayer meninggalkan struktur lagu yang rumit dan lagu berdurasi panjang karena saat itu mereka sedang terpengaruh oleh musik hardcore punk. So we would listen to a lot of punk at that time, and then I would get excited when I would listen to punk music, and the music would make me play a little faster, and then hasilnya adalah album legendaris Reign in Blood yang dirilis pada bulan Oktober 1986. Meskipun tidak mendapatkan pemutaran radio,
Rain in Blood diterima baik oleh para kritikus dan penggemar mereka, yang dianggap sebagai gerbang yang membuat Slayer mendapatkan perhatian metal. Rain in Blood sukses menjadi album pertama Slayer yang menembus Billboard 200 dan menjadi album bersertifikat Gold pertama bagi Slayer. Sampai hari ini, Rain in Blood dianggap sebagai salah satu album thrash metal paling berpengaruh. Demi mendukung perilisan album, Slayer kemudian memulai tur dunia Rain in Pain sampai tahun 1987. Namun di tengah tur, Dave Lombardo tiba-tiba keluar karena dia merasa tidak menerima hak penghasilan yang layak. Sempat digantikan oleh Tony Scaglione, Dave Lombardo akhirnya kembali ke Slayer tidak lama kemudian. Di akhir tahun yang sama, Slayer kembali ke studio dengan visi membuat album yang berbeda dari Rain in Blood. Dirilis pada pertengahan 1988, South of Heaven menerima tanggapan beragam. Meskipun begitu, album ini menjadi album Slayer yang paling sukses secara komersial. Lalu setelah tur yang sangat panjang, Slayer tidak menunda penggarapan album. Mereka kembali masuk ke studio di awal 1990 dengan produser Andy Wallace. Sesi rekaman kemudian menghasilkan album Season in the Abyss yang dirilis pada Oktober 1990. Season in the Abyss menjadi pertanda kembalinya suara kencang khas Slayer dan terbukti diterima secara memuaskan. Album ini pun melakukan debutnya di nomor 44 di Billboard 200. Di awal dekade 90-an, Slayer kemudian ikut dalam rombongan tur legendaris Clash of the Titans bersama Megadeth, Suicidal Tendencies, dan Testament. Namun lagi-lagi di tengah tur, Dave Lombardo kembali berkonflik dengan anggota Slayer. Dia kemudian meninggalkan Slayer di tahun 1992. Posisinya lalu digantikan oleh Paul Bostaph. Singkat cerita, 2 tahun berselang, Slayer merilis album dengan judul Divine Intervention, album pertama Slayer dengan formasi baru. Album ini berisi tema yang sangat gelap, seperti pembunuhan, kejahatan gereja, dan kekuasaan pemerintah. Karena kala itu, Tom Araya sedang tertarik dengan cerita pembunuhan berantai. Tur panjang kemudian digelar di tahun 1995 dengan dukungan dari Biohazard dan Machine Head. Disusul dengan dirilisnya sebuah album cover berjudul Undisputed Attitude di tahun 1996 yang berisi lagu-lagu milik Minor Threat, The Stooges, Verbal Abuse, dan lain sebagainya. Namun Paul Bostaph kemudian meninggalkan Slayer di tahun 1996. Namun ia kembali lagi di tahun 1997. Setelah itu 2 album kemudian dirilis, yaitu Diabolus in Musica di tahun 1998 dan God Hate Us All di tahun 2001. Berkat album God Hate Us All, Slayer kemudian mendapat nominasi Grammy Awards untuk pertama kalinya. Meskipun mereka kalah dari Tool, Paul Bostaph kemudian kembali meninggalkan Slayer karena dia menderita cedera siku di tahun 2001. Posisi drummer akhirnya diisi kembali oleh Dave Lombardo setelah terpisah selama 9 tahun. Dengan formasi klasik, Slayer merilis album Chris Illusion di tahun 2006 dan World Painted Blood di tahun 2009. Dan dilanjutkan dengan tur The Big Four di tahun 2010. Singkat cerita, di tahun 2011, Jeff Hanneman didiagnosis menderita necrotizing fasciitis, sebuah penyakit langka yang menyebabkan kerusakan kulit. Kondisinya tersebut membuatnya absen dari Slayer. Anggota Slayer kemudian merekrut Gary Holt dari Exodus dan Pat O'Brien dari Cannibal Corpse sebagai pengganti sementara. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Jeff Hanneman bergabung dengan Slayer di panggung The Big Four. Dia hanya memainkan 2 lagu terakhir dari set Slayer, yang itu menjadi penampilan terakhir Jeff Hanneman bersama Slayer. Singkat cerita, di awal tahun 2013, Dave Lombardo lagi-lagi keluar dari Slayer.
Posisinya kembali diisi oleh Paul Bostaph. Lalu pada tanggal 2 Mei 2013, Jeff Hanneman meninggal karena gagal hati. Jeff meninggal di usia 49 tahun. Kerry King menyatakan untuk menghormati Jeff Hanneman, Slayer akan terus berjalan. Namun Tom Araya merasa tidak yakin tentang masa depan Slayer tanpa Jeff Hanneman, karena mereka telah bersama selama 30 tahun. Lalu pada tahun 2015, Slayer merilis album berjudul Repentless. Posisi gitaris pada saat itu diisi oleh Gary Holt. Setelah melakukan tur album, di awal tahun 2018, Slayer mengumumkan tur perpisahan mereka. Slayer tidak pernah menjelaskan secara terbuka mengapa mereka memilih pensiun. Namun satu alasan kuat di balik keputusan tersebut adalah keinginan Tom Araya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Lalu setelah tur berakhir, manajer Slayer menyatakan bahwa Slayer tidak akan bubar. Mereka hanya berhenti melakukan pertunjukan langsung. Namun setelah itu, istri Kerry King menyatakan Kerry King dan Tom Araya tidak akan pernah lagi menjadi Slayer, walaupun hanya untuk merilis lagu baru. Dari awal terbentuk, Slayer dianggap sebagai band thrash metal paling ekstrim, dengan musik dan citra satanis yang sangat melekat. Slayer sekali lagi adalah salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah heavy metal. Gaya musik yang khas milik Slayer kemudian membuat mereka dianggap sebagai band paling ekstrim dibanding band thrash metal lainnya. Lirik, visual, dan citra mereka dianggap telah menetapkan standar untuk banyak band thrash metal yang kemudian muncul setelahnya. Slayer pun dianggap sangat berpengaruh dalam lahirnya skena ekstrim metal, terutama dalam perkembangan genre death metal dan black metal. Itulah cerita singkat dari band legendaris Slayer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya sobat musik. Kalau ada dari kalian yang pengen band favoritnya Mimin buatkan video cerita singkatnya, boleh request di kolom komentar ya. Dah.